Hai guys, ketemu lagi di channel Developer. Setiap Edo Tensei adalah teknik yang terlarang karena menghidupkan kembali orang yang sudah mati. Tidak hanya orangnya saja, tapi juga kekuatan dan cakra yang dimilikinya. Bahkan, Edo Tensei akan membangkitkan seseorang dalam mode paling primanya dengan kemampuan cakra yang luar biasa dan tidak terbatas. Jika jutsu berbahaya dibangkitkan Edo Tensei, maka akan sangat membahayakan bagi lawannya, karena beberapa kelemahan yang dialami pengguna jutsu ketika hidup bisa tidak muncul dalam bentuk Edo Tensei. Seseorang yang ada dalam mode Edo Tensei, dia tidak akan mengalami kehabisan cakra. Jumlah cakranya akan selalu ada dan melimpah. Dan juga, walaupun jutsu itu bisa membahayakan buat dirinya sendiri, dia akan tetap bangkit kembali karena Edo Tensei akan meregenerasi tubuhnya. Kali ini kita akan bahas jutsu-jutsu yang berbahaya jika dibangkitkan dengan Edo Tensei. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk berkunjung ke website kami di www.ndevelopers.com. Ada berbagai informasi seru tentang dunia manga dan anime di sana. Jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe bagi yang belum subscribe, dan klik tombol like serta share video ini di semua sosmed teman-teman. Oke, kita akan bahas sekarang. Let's check it out. Sebenarnya, jika Naruto mati dan di Edo Tensei, setiap aspek dalam dirinya akan sangat berbahaya. Namun, Rasen Shuriken adalah salah satu teknik yang sangat berbahaya jika dibangkitkan. Rasen Shuriken termasuk Kenjutsu atau teknik terlarang, karena membutuhkan cakra yang besar untuk menggunakan teknik ini. Naruto, dalam bentuk biasanya, hanya bisa mengeluarkan 3 Rasen Shuriken, setelah itu dia akan kelelahan. Itu Naruto yang seorang Uzumaki dan Jinchuriki saja dalam bentuk biasa hanya bisa 3 kali berturut-turut. Selain menguras cakra, teknik ini juga melukai tangan penggunanya. Jadi seperti pedang bermata dua. Masalahnya, jika justru bahaya dibangkitkan Edo Tensei seperti Rasen Shuriken, maka Naruto bisa menggunakannya berkali-kali tanpa perlu takut dengan cakra dan luka di tangannya. Koto Amatsukami adalah dojutsu yang memungkinkan penggunanya untuk memasukkan targetnya ke dalam genjutsu, namun tidak disadari oleh targetnya sama sekali. Teknik ini bisa memanipulasi pikiran lawannya. Jelas saja teknik ini sangat kuat, terbukti karena dengan teknik ini, Itachi bisa keluar dari jeratan Edo Tensei. Sayangnya saat itu, mata Shisui yang bisa melakukan Koto Amatsukami adalah mata asli yang disimpan Naruto, yang merupakan pemberian dari Itachi yang digunakan untuk Sasuke pada awalnya. Namun pada akhirnya mata itu bekerja kepada Itachi. Teknik ini memerlukan waktu yang lama untuk digunakan kembali. Tapi jika saja pengguna teknik ini dibangkitkan dengan Edo Tensei, kemungkinan besar teknik ini bisa digunakan berkali-kali. Nah, itu yang jadi masalah. Jika teknik ini bisa digunakan berkali-kali tanpa perlu menunggu waktu yang lama, jelas akan menjadi jutsu yang berbahaya jika digunakan oleh orang yang salah. Teknik ini juga merupakan teknik terlarang dari Naruto, yaitu Taju Kage Bunshin no Jutsu. Teknik ini membuat Naruto bisa menceritakan ratusan sampai ribuan bayangannya sendiri. Namun teknik ini menguras sangat banyak cakra dengan jumlah yang sangat luar biasa besar. Sekarang coba bayangkan lagi, cakra bukan masalah bagi Edo Tensei. Jika Naruto bangkit dalam Edo Tensei, dia bisa menciptakan jutaan dari dirinya sendiri untuk bertarung. Dan kita perlu tahu, masing-masing dari Bunshin Naruto itu spesial, karena seperti manusia baru yang dikloning, bukan seperti Bunshin biasa. Hachimon atau 8 gerbang adalah teknik pamungkas dari Dai, Gai, Rock Lee, dan Metali, yang mana memberikan dampak besar bagi penggunanya. Baru sampai gerbang keempat atau 5 saja, penggunanya akan merasakan sakit di seluruh badan. Sementara itu, jika sudah sampai gerbang 8 atau gerbang kematian, seperti namanya, teknik ini akan berujung kepada kematian penggunanya. Gai sudah menunjukkan hebatnya kemampuan ini, dan kita lihat sendiri bagaimana dia bisa melukai Madara yang sudah menjadi Jinchuriki.
Jika Gai mati, kemudian dibangkitkan dengan Edo Tensei, dan dia menggunakan Hachimon berkali-kali, pastinya medan pertempuran akan sangat kacau balau. Teknik Deidara ini adalah teknik ledakan yang sangat luar biasa. Tanah liat peledak dikunyah oleh Deidara dan diulang oleh mulut yang ada di dadanya secara terus-menerus. Peledak ini kemudian berinteraksi dengan cakra yang ada di dalam tubuh Deidara dan menciptakan suatu ledakan yang sangat besar. Konon, ledakan yang dihasilkan oleh teknik C0 ini dapat mencapai 10 km. Tapi ada alasan kenapa Deidara tidak sembarangan menggunakan teknik pamungkasnya ini. Bila dia menggunakannya, yang meledak bukan hanya musuh dan segala sesuatu di sekelilingnya. Deidara lah sumber dari ledakan itu. Jadi kalau ia menggunakan C0, sudah dipastikan dia akan tewas. Saking hebatnya teknik ini, ledakannya sangat besar, bahkan Manda yang merupakan ular dari Gua Ryuchi sampai mati akibat ledakan ini. Jika saja ketika dibagikan Edo Tensei, Deidara menggunakan teknik ini kembali, maka dia bisa meledakkan dirinya berkali-kali tanpa takut mati. Berbeda dengan Edo Tensei Deidara yang tidak sempat menggunakan jutsu C0, Edo Tensei Madara sempat melakukan jutsu Tengai Shinsei. Teknik ini mematikan, di mana Madara menarik meteor dari luar atmosfer dan menghancurkan target yang dia incar. Masalahnya, Susanoo milik Madara dan tubuhnya juga mengalami dampak dari serangan. Dan Madara juga mengatakan, sangat tidak baik menggunakan jutsu ini berkali-kali jika bukan Edo Tensei. Lagi-lagi dia mengatakan bahwa dalam Edo Tensei, tidak masalah dia menggunakan teknik ini, karena dia akan bangkit kembali dan beregenerasi walaupun tubuhnya sudah hancur. Terlepas dari kemampuan mata dan pemberian dari Hagoromo, Kirin adalah teknik pamungkas dari Sasuke. Kemampuan Kirin hanya digunakan Sasuke sebanyak 2 kali, pertama ketika melawan Itachi, yang kedua adalah saat melawan Naruto di pertarungan akhir. Teknik ini hanya bisa digunakan sekali dalam satu pertempurannya. Sebenarnya bisa saja digunakan lebih dari sekali, namun dibutuhkan persiapan yang luar biasa matang. Dengan dikombinasikan dengan Amaterasu, awan petir akan tercipta lagi dan bisa menggunakan Kirin berturut-turut. Masalahnya, Amaterasu juga bukan teknik yang bisa digunakan berkali-kali, kecuali dalam Edo Tensei. Jika dalam mode Edo Tensei, menggabungkan dua teknik itu bukanlah hal yang mustahil, karena penggunanya bisa menggunakannya dan juga tidak akan menghabiskan cakra, karena cakra seorang Edo Tensei tidak ada habisnya. Jadi, Kirin bisa berkali-kali muncul dari langit. Itulah 7 jutsu yang sangat berbahaya jika penggunanya dibagikan dengan Edo Tensei. Bagaimana menurut teman-teman? Silahkan berikan komentarnya di kolom komentar kami. Terima kasih.